Tong mana amat lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan apa itu Big Data dalam sistem informasi kami dari kelompok 8. Ayo. Opo. Mana po? Ano po dia? Apa itu Big Data? Big Data dalam sistem informasi merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tumbuh dengan sangat cepat sehingga sulit untuk dikelola dan diolah menggunakan alat atau metode tradisional. Dalam konteks sistem informasi, Big Data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis bisnis, dan optimalisasi proses organisasi dengan cara mengolah data dari berbagai sumber secara efisien dan akurat. Next. Pentingnya Big Data dalam era digital. Pentingnya Big Data dalam era digital. Big Data bukan hanya tentang menyimpan data besar, tetapi bagaimana data tersebut dimanfaatkan untuk memahami pola, tren, dan perilaku yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan Big Data, bisnis dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan lebih cepat, memprediksi tren pasar, meningkatkan efisiensi internal, menyesuaikan produk dan layanan secara real-time. Big Data menjadi kunci transformasi digital di hampir semua sektor. Next. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan menyeluruh mengenai pengertian dan karakteristik utama Big Data, integrasi Big Data ke dalam sistem informasi, teknologi utama pendukung Big Data, manfaat, tantangan, dan studi kasus nyata dengan memahami poin-poin tersebut. Peserta diharapkan mampu mengaplikasikan konsep Big Data dalam lingkup pekerjaan atau penelitian. Next. Perbedaan Big Data dengan data tradisional. Perbedaan mendasar antara Big Data dan data tradisional mencakup yang pertama, skala. Big Data beroperasi dalam skala terabyte sehingga petabyte. Yang kedua, struktur. Data tradisional cenderung terstruktur, sedangkan Big Data bersifat heterogen. Yang ketiga, kecepatan. Big Data diproses hampir secara real-time. Data tradisional bersifat batch. Yang keempat, teknologi. Big Data menggunakan Hadoop, Spark, sedangkan data tradisional mengandalkan RDBMS seperti MySQL, Oracle. Perbedaan ini memerlukan pendekatan dan keahlian baru dalam pengelolaan data. Next. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firman. Baik, terima kasih Privat. Untuk selanjutnya, Big Data dalam sistem informasi. Big Data memperkaya sistem informasi dengan ada 3 cara. Yang pertama, data real time untuk monitoring dan kontrol. Yang kedua, informasi yang lebih akurat untuk decision support system. Yang ketiga, pembelajaran mesin.
untuk sistem yang adaptif. Integrasi ini memungkinkan sistem informasi berkembang dari sekedar alat pencatat menjadi alat prediktif dan analitik. Sumber-sumber big data ada 4 untuk media sosial, ada Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Untuk sensor IoT ada alat kesehatan dan kendaraan pintar. Untuk transaksi digital ada e-commerce dan pembayaran QR. Untuk aplikasi mobile ada pelacak lokasi dan aktivitas pengguna. Data dari sumber-sumber ini dikombinasikan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pengguna. Dan selanjutnya adalah karakteristik big data, ada volume yang pertama, yang kedua velocity, yang ketiga variety, yang keempat veracity, yang kelima value. Untuk yang pertama yaitu volume. Volume merujuk pada jumlah data yang sangat besar. Contohnya Google memproses lebih dari 3,5 miliar pencarian 3, miliar pencarian per hari. Yang kedua ada Facebook menghasilkan lebih dari 4 petabyte data harian. Tantangan utama adalah menyimpan dan mengelola data dalam volume yang terus tumbuh dengan cepat tanpa kehilangan aksesibilitas dan efisiensi. Yang berikutnya velocity berkaitan dengan kecepatan data masuk dan diproses. Contohnya data sensor kendaraan otomatis, transaksi e-commerce, streaming media. Teknologi big data harus mampu menangani aliran data ini secara cepat agar informasi yang diperoleh tetap relevan dan dapat ditindaklanjuti. Yang berikutnya ada variety, menunjukkan keragaman tipe data, seperti teks dari media sosial dan email, gambar dari kamera pengawas, video dari YouTube atau TikTok atau yang lainnya, data numerik dari transaksi dan sensor. Sistem informasi harus mampu mengintegrasikan dan menganalisis berbagai format data untuk menghasilkan insight yang menyeluruh. Untuk yang berikutnya ada veracity, merujuk pada keakuratan dan keandalan data. Data dari internet bisa mengandung noise, kesalahan input, ketidaksesuaian format. Pembersihan, validasi, dan normalisasi data menjadi proses krusial agar hasil analisis tidak menyesatkan. Yang terakhir ada value.
adalah nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data besar. Proses transformasi dari data mentah menjadi insight yang mencakup pengumpulan, penyaringan, analisis, dan visualisasi. Nilai diperoleh ketika informasi tersebut digunakan untuk keputusan nyata yang menghasilkan dampak. Komponen sistem informasi berbasis Big Data. Sumber-sumber Big Data dalam era digital sangat luas. Untuk komponennya meliputi ada input, processing, storage, output, dan feedback loop. Untuk input ada sensor, aplikasi, dan perangkat. Untuk processing ada pemrosesan paralel seperti Spark dan Flink. Untuk storage ada seperti cloud storage, contohnya AWS atau Azure. Dan untuk storage lainnya ada Hadoop dan HDFS. Nah, untuk output visualisasi, laporan dinamis dan alert. Dan feedback loop ada pembelajaran berkaitan dari hasil sistem. Peran Big Data dalam pengambilan keputusan. Peran Big Data dalam pengambilan keputusan. Dengan Big Data, pengambilan keputusan berdasarkan pada fakta dan data yang aktual. Contohnya, yang pertama ada perusahaan retail bisa merancang stok berdasarkan pola belanja pelanggan. Yang kedua ada pemerintah bisa mengambil kebijakan berdasarkan data kepadatan jalan atau lalu lintas. Untuk rumah sakit bisa memprediksi kebutuhan ICU berdasarkan tren pasien. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fatih. Big Data dan Business Intelligence. Big Data memperluas kapabilitas BI dengan menggabungkan data historis dan real-time. Yang kedua, mendukung dashboard interaktif. Yang ketiga, memberikan insight prediktif dan preskriptif dengan BI berbasis Big Data. Eksekutif dapat melihat gambaran besar dan detail secara bersamaan. Next. Apa, Mas? Next. Oh ya, sorry. Next.
teknologi Big Data ada beberapa, yaitu yang pertama ada Hadoop, Spark, NoSQL, dan streaming tools. Hadoop adalah platform open source untuk menyimpan dan memproses data besar seperti HDFS. HDFS itu menyimpan data secara terdistribusi. Yang kedua ada MapReduce, yaitu membagi proses ke banyak node. Ini cocok untuk batch processing dalam skala besar. Hadoop mengurangi biaya penyimpanan dan memungkinkan pemrosesan data dalam volume besar. Yang kedua ada Spark. Spark mempercepat pemrosesan data dengan in-memory computing, mendukung batch dan streaming, integrasi machine learning, dan graph processing Spark. Yang ketiga ada NoSQL. Digunakan ketika data tidak memiliki skema tetap, tumbuh dengan cepat, dan tidak konsisten. Contohnya MongoDB untuk data dokumen, JSON, dan yang selanjutnya ada Cassandra untuk data dalam skala besar. Untuk yang keempat, streaming tools. Streaming tools digunakan untuk memproses data secara terus-menerus. Seperti Kafka. Kafka itu yaitu buffer data streaming. Yang kedua ada Flink. Flink itu pemrosesan streaming lanjutan. Yang ketiga ada Storm. Storm yaitu real-time event processing streaming, memungkinkan reaksi cepat terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Next. Arsitektur Big Data Overview, yaitu ada 5. Yang pertama ada data source, ingestion layer, storage layer, processing layer, visualization layer. Yang pertama data source. Data source tempat data berasal. Yang kedua ingestion layer. Pipeline pengumpulan data. Yang ketiga ada storage layer, yaitu tempat data disimpan. Yang keempat processing layer, yaitu transformasi dan analisis data. Yang kelima visualization layer, yaitu hasil akhir yang bisa dibaca manusia. Struktur ini memudahkan pengelolaan data secara menyeluruh. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fatan. Aduh, maaf teman-teman, mic-nya mati. Lanjut, iya. yang selanjutnya itu ada arsitektur, ingestion, dan storage. Ingestion mencakup pengumpulan data. Yang pertama itu ada tools, yaitu Apache, Nivi, Kafka Connect. Lalu ada format data, JSON, XML, Avro Storage digunakan untuk menampung data, Hadoop HDFS, Amazon S3,
Google Cloud Storage, pemilihan tools harus mempertimbangkan volume dan kecepatan data. Next. Lalu ada arsitektur, processing, dan analisis. Processing dilakukan dengan yang pertama ada Spark, Hive, Presto untuk analytic batch dan interaktif. Lalu ada TensorFlow untuk pembelajaran mesin. Lalu NLP untuk teks data yang telah diproses, kemudian dianalisis untuk pola prediksi, klasifikasi. Lanjut. Lalu ada arsitektur visualisasi. Hasil analisis ditampilkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada dashboard dalam bentuk tableau dan Power BI. Yang kedua ada grafik dinamis dan peta. Yang ketiga ada notifikasi otomatis, visualisasi mendukung semua pihak, memungkinkan semua pihak termasuk non-teknis memahami data. Lanjut. Lalu ada keamanan dan privasi data. Isu penting dalam data ya ada 3. Yang pertama itu ada perlindungan data pribadi, misalnya nama dan lokasi. Yang kedua ada penggunaan enkripsi dan autentikasi. Yang ketiga ada audit trail dan kontrol akses. Selanjutnya dijelasin sama Mas Dava. Gimana Mas Dava? Halo Mas Dava. Oh iya Mas. Lupa Mas. Lanjut Mas Dava. Ya lanjut Mas Dava. Tantangan dalam implementasi big data menawarkan banyak manfaat strategis bagi organisasi, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut mencakup
besarnya volume data, keragaman format, serta kebutuhan akan kecepatan pemrosesan. Selain itu, kualitas data, isu keamanan dan privasi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, serta tingginya biaya implementasi menjadi hambatan yang kurangnya budaya pengambilan keputusan berbasis data dan tuntunan kepatuhan hukum juga memperkuat tantangan ini. Oleh karena itu, keberhasilan dalam penerapan big data sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur strategis pengelolaan data yang matang, serta komitmen organisasi untuk bertransformasi secara digital dan data driven. Next, Mas. Oh ya, maaf. Lanjut, Mas Dava. Manfaat bisnis dari big data. Beberapa manfaat utama. Pertama, peningkatan produktivitas melalui otomatisasi. Yang kedua, deteksi penipuan secara cepat. Yang ketiga, pengembangan produk berdasarkan feedback real time. Nah, jadi itu manfaat bisnis dari big data. Lanjut, Mas. Studi kasus rumah sakit. Satu, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan lebih cepat. Dua, memprediksi tren pasar. Tiga, meningkatkan efisiensi internal. Keempat, menyesuaikan produk dan layanan secara real-time. Big data menjadi kunci transformasi digital di hampir semua sektor. 5. Deteksi penyakit berdasarkan data geospasial dan tren big data meningkatkan kualitas layanan dan efisien operasional sektor kesehatan. Nah, kesimpulan. Big data telah merevolusi sistem informasi menjadi lebih cerdas, cepat, dan adaptif. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi baru, namun kesuksesan big data membutuhkan teknologi arsitektur solid dan talenta yang siap. Dan sekian kesimpulan big data berikut. Terima kasih.
Nah, jadi itu teman-teman yang kami pelajari tentang big data selama kami riset di sini. Jadi sebelum kita menutup presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari Mas Dava. Ya, perkenalkan nama saya Dava Ibrahim Putra R. Asal Pasuruan, Jawa Timur. Masih plat N. NIM saya 489. NIM akhir, Mas. Soalnya baru daftar. Udah, sekian. Lanjut Mas Fatan. Mas Fatan, Maaf Mas. Mic-nya. Aduh, maaf Mas. FT-nya mati. Sinyalnya lagi jelek. Oh, iya, ya. Udah aman nggak Mas? Aman, aman, Mas. Aman, aman, aman. aman, 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 aman. Diungkap dulu, Mas. Diungkap dulu. Oke. Gimana Mas? Suaranya ada nggak suara? Keluar. Ada. Ayo, udah, ada Mas. Oke, nama saya lalu Fatan Ahmad Zikri. Saya dari Lombok. NIM saya 2024 1037 0110 490. Terima kasih. Hobinya Mas, hobi. Lanjut Mas. Hobinya apa, Mas? Asalnya nama saya Muhammad Fatih Amdillah dari Lombok. NIM saya 20.492. Oke, lanjut. Mas Nah, lanjut Mas Oh, Firman. ya. Mas Firman, Mas Firman. Ya, perkenalkan nama saya Firman Maulana Daus. Saya asal Jawa Timur. Jawa NIM Timur saya, luas, Mas. NIM saya 20 berapa ya? 24 1 0 3 7 Oh, 0 1 1 0 493. Terima kasih. ya, sama-sama. Lanjut, Mas. Selanjutnya Mas Rifat. Ya, dan ini anggota terakhir dari kelompok 8. Nama saya Rifat Akmal Setianto. Saya berasal dari Kalimantan Timur ya, lebih tepatnya Tenggarong. Dan Ya. untuk NIM saya 2024 103 701 104 494. Dan Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.